Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 38. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran, dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah menjauh daripadaku, segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Saudara, berapa banyak orang di dunia ini mengambil falsafah hidup yang disebut falsafah transaksional. Artinya, apa yang mereka perbuat itu bergantung bagaimana perbuatan orang kepada dia. Saudara, mungkin orang Kristen ada yang memiliki falsafah yang seperti ini. Bahkan orang Kristen bisa mempunyai falsafah transaksional ketika berelasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan begini, saya begini. Kalau Tuhan begitu, saya begitu. Nah, saudara, apa yang kita baca dari Mazmur 38 ini, saudara, kehidupan transaksional itu sebuah kehidupan yang rentan menghadapi kekecewaan dan tawar hati. Saudara, pemazmur berkata begini di dalam ayat 21. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Saudara, perhatikan bahwa sebab akibat tidak selalu terjadi secara pola yang sama. Saudara berbuat baik, bisa saudara mengalami yang jahat dari orang lain. Saudara, ada orang berbuat jahat, bisa dia adalah seorang yang kelihatannya beruntung selalu dalam hidupnya. Tetapi ada orang yang berbuat baik, tapi kelihatannya dia tidak seberuntung orang yang berbuat jahat. Nah, saudara, jikalau kita menjadi orang percaya yang mempunyai falsafah transaksional, maka saudara, kita akan merasa bahwa kita ini ditikam dari belakang. Dan di situ saudara, kita menjadi orang yang kecewa
dan bisa tawar hati dan kita mulai tidak mau berbuat baik lagi. Nah saudara, pemazmur dalam Mazmur ini mengalami masa yang tidak mudah bagi dia. Ayat 18 dia berkata, sebab aku mulai jatuh karena tersandung dan aku selalu dirundung kesakitan. Lalu apa yang terjadi setelah dia mengalami hal seperti itu? Ayat 12-13 dia berkata, sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku dan sanak saudaraku menjauh. Saudara bisa bayangkan, ketika saudara mengalami masa-masa sulit, masa-masa paceklik, ketika sakit, ketika mengalami pergumulan, sahabat-sahabat, teman-teman, sanak famili menjauh. Lalu ayat 13 dikatakan, orang-orang ingin mencabut nyawaku memasang jerat, orang-orang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Saudara bisa bayangkan, pergumulan Raja Daud bukan saja pergumulan sakit penyakit yang dia alami, tapi pergumulan mental yang luar biasa. Dia mengejar yang baik bagi orang lain, dia ingin berbuat baik pada orang lain, tetapi ketika dia mengalami kemalangan, orang tidak peduli dengan dia. Bahkan ada orang mengharapkan Raja Daud mengalami kemalangan. Dan saudara, apa yang menjadi respons Raja Daud pada saat-saat seperti ini? Saudara, ayat 14-15 berkata begini, tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Saudara, inilah respons dari Raja Daud. Saudara, Raja Daud, daripada dia membalas apa yang jahat daripada orang lain dengan kejahatan, dia lebih baik berdiam diri. Dia seperti orang tuli, tidak mendengar kata-kata yang sangat menyakitkan dia. Dia seperti orang bisu yang tidak membalas mungkin kata-kata yang tidak menyenangkan hatinya, saudara-saudara. Saudara, mengapa Raja Daud bertindak seperti ini? Saudara, rahasianya adalah bahwa Raja Daud, dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak mempunyai falsafah transaksional. Dia membiarkan orang-orang berbuat jahat kepadanya, tapi dia tidak berharap kepada orang-orang itu, tapi dia berharap kepada Tuhan. Bahkan saudara, kalau membaca firman Tuhan ini, saudara, Raja Daud daripada menunjuk kesalahan orang lain, dia lebih prefer mengintrospeksi diri dan mengakui dosa-dosanya. Saudara, orang yang memiliki semangat seperti ini, introspeksi diri, dia adalah orang yang beruntung. Karena saudara, dia tidak dikendalikan oleh sikap orang lain. Dia tidak bergantung kepada apa yang terjadi dengan orang lain. Tapi dia bergantung kepada Tuhan. Dan dia selalu ingin hidup dia berkenan kepada Tuhan. Di situ dia introspeksi diri. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sifat transaksional itu adalah sifat yang melandaskan hidup kepada fondasi yang goyah. Apalagi ketika saudara ingin membangun relasi yang lebih sejati dengan orang-orang tertentu dan orang-orang yang lain. Saudara, ketika kita menaruh fondasi itu dengan fondasi transaksional, maka saudara, fondasi ini fondasi yang goyah. Mengapa? Karena saudara ingat, respon orang lain kepada kita tidak sesuai dengan pola yang kita inginkan, tetapi dengan pola acak. Saudara berbuat baik, orang lain belum tentu merespon yang baik kepada saudara. Tapi bagaimana kita bisa selalu berbuat baik kepada orang? Kecuali saudara, engkau dan saya percaya kepada Tuhan dan percaya kepada kebaikan Tuhan. Tuhan yang baik, dia tahu apa yang dia ingin lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, tinggalkan semangat transaksional. Tapi marilah kita punya semangat. Kita ingin selalu jadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah engkau tolong kami di tengah dunia yang tidak mudah, karena pola-pola yang ada selalu acak, sehingga kami tidak dapat menduga apa yang orang perbuat kepada kami. Tetapi kami tidak mau dikendalikan oleh perbuatan orang lain atau sikap orang lain. Tapi hidup kami
digerakkan oleh Tuhan sendiri, sehingga hidup kami boleh memancarkan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.